Shalom. Akhirnya kita sampai di episode yang terakhir, yaitu episode yang ke-8 dari streaming liburan ini. Sudah 2 bulan kita bersama-sama dan ini sampai di yang terakhir. Saya berdoa supaya episode terakhir ini sungguh-sungguh menjadi penutup yang kuat untuk mengingatkan kita semua bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang ajaib, punya Tuhan yang mau kalau kita itu bahagia, ya kan? Jangan pernah berpikir bahwa kita itu Tuhan senang kalau anak-anaknya itu sengsara, enggak. Tetapi kenapa Tuhan setiap kali mengingatkan kita adalah sejujurnya karena Dia sedih. Pada waktu Dia pengen kita itu dapat semuanya sebetulnya, seringkali banyak orang sudah nggak bersama-sama dengan Dia lagi. Makanya Tuhan di dalam firman-Nya berkata, kalau anak manusia datang untuk yang kedua kalinya, masihkah ada iman di bumi? Kalau orang ditanya seperti itu hari ini, pasti semua bilang, oh masih dong. Tapi tunggu dulu, seringkali banyak hal membuat kita pergi dari Tuhan kita. Nah, hari ini saya ingin menutup episode liburan kita dengan kutipan dari Injil juga, karena ini bukan betul-betul ini kata-kata dari Tuhan Yesus ya. Kalau Injil itu kan dari Tuhan kita. Saya pengen ajak Anda semua untuk membaca dari Injil Matius bab 20 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Itu pertama ya. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Sebetulnya ini saya terkejut gitu waktu saya merenungkan firman Tuhan dari Matius 20 ini. Saya terkejut. Kenapa? Karena ini sebetulnya kan mirip ya dengan yang episode ke-7 waktu itu yang kita belajar tentang anak yang sulung, hati anak sulung, ya kan? Waktu saya terus baca berulang-ulang, keluar satu yang seperti ini. Betul juga ya, sebetulnya Tuhan itu kan bukannya nggak adil. Maksudnya kayak begini,
dia sudah sepakati yang bekerja dari pagi, kan dibilang kamu nanti saya kasih 1 dinar. Kalau tuan itu mengurangi lalu diberikan misalnya setengah dinar atau seperempat dinar, nah itu nggak boleh. Tapi kan enggak, kan sepakat, tidak dibohongi, ya kan begitu. Dapat 1 dinar, tetap dikasih 1 dinar, ya kan. Apa yang menjadi persoalan kemarahan dari orang-orang, dari mereka-mereka ini yang masuknya dari pagi, yang bekerja di kebun anggur itu dari pagi. Mereka marah karena tadi yang di ayat 10, sangkanya, ya kan, sangkanya. Sering orang menyangka itu belum tentu benar, ya kan, tetapi menganggap benar. Orang menyangka itu kan menganggap benar. Nah, ketika kita itu tidak sungguh-sungguh kenal hati Bapak kita, ini satu persoalan. Karena seringkali kita mengukur hati Bapak kita itu seperti hati kita. Apa itu hati kita? Kita itu begini, orang yang menurut kita punya, kalau ibu-ibu nih yang mendengarkan streaming ini pasti tahu. Misalnya ibu punya 2 anak, ya kan? Ada yang nakal, yang satunya baik. Pasti yang baik ini dapat reward, yang nakal dapat punishment, ya kan? Nah, punishment itu juga menurut kita, ya kan gitu. Apakah punishmentnya sampai segini ini cukup nggak, gitu ya kan? Kalau nakalnya menurut kita tuh bandel banget, kita akan tambahin tuh. Bisa sampai ibu-ibu kadang-kadang menghukum anaknya itu sudah berlapis-lapis, ya kan? Dulu kan udah dikasih tahu sama psikolog nggak boleh tuh hukuman berlapis-lapis, tapi banyak ibu-ibu, bapak-bapak kasih hukuman berlapis-lapis. Nah, sebetulnya itu bukan hati Bapak kita. Hati Bapak kita itu ketika kita itu betul-betul bertobat, dan itu pertobatan hati, itu buat Bapak kita itu udah cukup. Nah, seringkali ini yang kita nggak bisa ngerti. Kita itu pengennya seperti ini. Ketika kita sudah melakukan yang kita sudah melakukan yang bagus, yang baik, gitu ya. Itu kita rasanya kita itu udah yang paling nomor 1 gitu. Dan itu kita minta kita itu dihargai, ya toh gitu. Dan ketika ada orang lain, kembali lagi, yang menurut kita itu dia tidak qualified, dia belum bisa nih kalau untuk diberi seperti ini, gitu ya kan. Mungkin menurut orang itu seperti ini, nggak bisa. Kalau yang menurut pekerja-pekerja yang bekerja dari pagi, itu mereka mungkin berpikir seperti ini. Kalau yang kerja dari pukul 5 kan yang cuma 1 jam, harusnya mungkin dapatnya cuma 0,0 berapa dinar, mungkin kayak begitu, gitu ya kan. Mereka nggak rela gitu. Sedangkan kita harus tahu bahwa kita punya Bapak yang murah hati. Di sini tadi ditunjukkan bahwa Tuan ini setiap kali jalan ditanyain, kenapa kamu kok nganggur, ya kan? Dan ketika saya kaget dengan jawaban yang berkata seperti ini, kami ini tidak ada orang yang mempekerjakan kami, ya kan? Tidak ada yang membutuhkan kami. Betapa banyak di dunia ini, di tengah-tengah kita. Mungkin dunia terlalu luas, ya, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita, betapa banyak orang yang merasa bahwa nggak ada orang yang membutuhkan saya. Banyak teman-teman kita yang ngerasa lonely, ya kan? Saya ini karena mungkin dulu pernah buat salah, mungkin pernah buat sesuatu yang memalukan atau yang menjengkelkan orang, sehingga dia seperti dikucilkan, ya kan? Dan nggak enak sekali ketika orang itu merasa lonely, ketika dia merasa nggak punya komunitas. Dan itulah sebabnya Yesus itu datang berkata, aku datang untuk mencari yang terhilang. Aku datang bukan buat orang yang sudah merasa dirinya hebat dan merasa dirinya sudah sehat. Aku datang untuk mereka yang sakit, betul? Mereka yang lonely, mereka yang sepi, mereka yang nggak ada yang membutuhkan kami, nggak ada yang mempekerjakan kami. Dan Tuhan itu sebetulnya mewakili hati Bapak kita yang berkata come, ya kan? Kapanpun itu, mungkin kita sudah ikut lama dengan Tuhan, ya kan? Mungkin seringkali misalnya kita di satu persekutuan, kita sudah ikut sudah lama seperti itu, kita sudah bisa berbuat banyak untuk persekutuan itu atau untuk gereja itu, ya kan? Dan tiba-tiba ada orang yang terhilang itu dengan segala reputasi buruknya, tetapi tiba-tiba dia berkata, saya ini lonely,
saya ini nggak ada siapa-siapa yang mau mempekerjakan saya. Nggak ada orang yang mau accept saya, yang mau terima saya di komunitasnya. Pertanyaannya, apakah HOTK mau terima itu? Apakah kita yang ikut di HOTK mau menerima orang itu? Atau kita berkata, Bu, Tante, dia nggak qualified, nggak usah diterima aja, biar aja nanti dia ngebusuk-busukin. Ya kan? Saya selalu berkata kepada anak-anak maupun kepada ibu-ibu, HOTK itu bukan showroom mobil. Kalau showroom mobil, semua yang ada di HOTK haruslah mobil-mobil yang kinclong, namanya showroom, ya kan? Tetapi HOTK adalah bengkel. Kalau bengkel, mulai dari mobil yang cuman perlu di isi oli, ya kan, ganti oli, ya kan, ini akinya habis, sampai mungkin perlu dipoles, tapi juga mungkin sampai yang turun mesin harus kita layani, ya kan. Nah, ketika kita itu mobil yang kinclong, kita mungkin masuk ke bengkel hanya mau sekedar beli wiper yang baru mungkin, ya kan, dan tiba-tiba kita melihat kok ada yang turun mesin ini diterima, dimasukkan ke ruangan. Iya dong, kalau turun mesin kan harus ditaruh di tempat yang ini, lalu dinaikkan seperti itu supaya bisa bongkarnya gampang. Apakah hati kita marah? Kok saya cuma dikasih wiper aja dan dibilang ya udah terima kasih Bu, ya kan? Bagaimana hati kita? Ya, sebetulnya tadi yang terakhir di ayat 16 ini sebetulnya warningnya. Ayat 16 berkata, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kenapa demikian? Mungkin sepertinya tidak ada hubungannya antara iri hati dan kita terhilang dari Tuhan, antara marah dan terhilang dari Tuhan. Tetapi yang gawat adalah begini. Ingat, Yudas itu marah hatinya waktu lihat wanita yang Maria yang mencuci, meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang mahal dan menyeka dengan rambutnya. Dia berkata itu pemborosan, tapi Yesus membela. Bahkan dikatakan setiap Injil diberitakan, apa yang diperbuat oleh wanita ini akan terus dicatat, akan terus diperkatakan. Hati Yudas tidak bisa terima. Mungkin Yudas merasa siapa wanita ini, apalagi pada zaman itu di Israel, ya kan, wanita itu nggak dianggap. Yudas merasa bahwa dia adalah bendahara, dia yang pegang keuangan, kasnya gitu, ya kan, kasnya dari Yesus, ministrinya Yesus lah seperti itu, ya kan. Dan tiba-tiba siapa nih? Kok malah aku yang ditegur, orang ini diterima sama Yesus. Detik hati Yudas seperti itu, iblis mulai punya foothold, mulai punya tempat berpijak. Dan detik itu lah permulaan dikatakan mulai setan itu masuk di dalam hatinya Yudas, ya kan. Dan detik itu sebetulnya teguran Yesus itu harusnya ditanggapi. Harusnya Yudas ingat, oh ya, aku ini kok punya iri hati ya, punya marah di hatiku, ya kan. Tetapi ketika kita tetap pelihara iri hati dan marah itu, slow but sure, kita pertama kali mungkin kita sebel, kita bilang gini, udah deh, aku nggak mau pelayanan lagi. Buat apa aku ikut di pelayanan itu? Buat apa? Aku nggak pernah dihargai kok. Yang dihargai malah yang kayak itu tadi, ya kan, yang wanita itu. Detik kita pergi, detik itulah sebetulnya kita akan mulai jauh dari Tuhan. Dan ini, saya rasa walaupun ini perumpamaan, tapi yang ke-16, ayat 16, itu adalah nubuatan dari Tuhan Yesus yang berkata bahwa yang terdahulu bisa menjadi yang terakhir, tapi yang terakhir bisa menjadi yang terdahulu, ya kan. Pertanyaannya adalah, apakah kamu marah kalau aku ini? Iri hatikah kamu kalau aku murah hati? Kita tahu bahwa kita punya Bapa yang going to the lost at any cost. Mari saya encourage Anda semua yang mendengarkan streaming ini untuk kita juga punya hati, sepakat, sehati, punyai hati seperti hati Bapa kita di surga. Buang semua marah sekali lagi, buang semua iri, karena ini sebetulnya yang ngeganjelin kita. Kita tidak bisa menerima semua yang terbaik yang Bapa surgawi kita punyai. Kalau hari ini Anda merasa dalam hidup Anda masih banyak hal yang kok nggak
enggak terjadi. Anda sudah berdoa, Anda sudah berdeklarasi, Anda sudah memperkatakan semuanya. Ingat satu, kalau Anda sudah tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, Anda tidak break the rule perjanjian dengan Tuhan. Satu, beresin hati kita. Ya kan, sebab Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Saya berdoa streaming liburan ini membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang mengenal hati Bapa kita. Jangan lupa kita akan bertemu di tanggal 7 Agustus di acara HOTK Youth yang akan gabung dengan HOTK Women. Kita akan membuat satu acara yang keren banget yang kita beri judul Great Jubilee atau Yobel Besar. Dan di situ kita akan sama-sama, kita akan makan roti warnanya emas, roti Yobel Besar. Jangan sampai Anda semua tidak datang. Saya tunggu Anda semua di acara kita di tanggal 7 Agustus. Nanti saya akan kirimkan broadcastnya buat Anda semua. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, kami bersyukur selama liburan ini Engkau menemani kami dengan firman-Mu yang ajaib. Kami sungguh percaya kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang ingin agar kami menikmati segala berkat terbaik dari kerajaan surga. Tuhan, kami percaya tidak ada satupun dari kami yang imun dari yang namanya marah dan iri hati. Tapi kami mau Tuhan, supaya kami setiap kali Engkau ingatkan bahwa ada satu iri hati dan ada marah yang masih kami simpan di dalam hati kami, yang membuat pengikutan kami dengan Tuhan tidak seperti dulu lagi ketika pertama kali kami jatuh cinta kepadamu. Saat Engkau mengingatkan kami seperti itu, ajari kami untuk bersegera datang kepadamu, mengebaskan semua iri hati dan marah kami. Dan kami tersungkur dan minta ampun kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah menolak orang yang datang kepadamu dengan pertobatan hati. Tuhan, kami tidak mau apa yang Engkau nubuatkan itu terjadi di dalam hidup kami. Kami mau kalau kami menjadi yang terdahulu, biarlah kami menjadi tetap yang terdahulu Tuhan, dan bukan menjadi yang terakhir. Kami percaya Tuhan, kami mau jagai hati kami ini bersama dengan Engkau, supaya kami tidak undur daripadamu, supaya kemarahan kami tidak menjauhkan kami dari kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa, Engkau yang berkati semua anak-anak maupun ibu-ibu maupun siapapun yang mendengarkan streaming liburan ini. Biar berkat kasih dari Allah Bapa, berkat yang melimpah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus tinggal di dalam hidup kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus.